Elon Musk pasti tidak menyangka Donald Trump pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Di saat semua mata tertuju pada Tesla sebagai raja kendaraan listrik dunia, diam-diam sebuah raksasa dari Cina bangkit dan menghancurkan dominasi tersebut. Nama perusahaan itu BYD. Dulu dianggap mobil murahan dari Asia, kini BYD membalikkan keadaan, mengalahkan Tesla 2 kuartal berturut-turut dan menjadi penguasa baru di pasar mobil listrik dunia. Siapa sangka, negara yang sering dikritik Trump karena curang dalam perdagangan, kini justru melahirkan penantang paling berbahaya bagi Elon Musk. Dalam waktu singkat, BYD menggebrak pasar global, menjual ratusan ribu unit lebih banyak dari Tesla. Dan bukan hanya itu, mereka mulai menguasai pasar-pasar strategis di Asia, Eropa, bahkan Amerika Latin. Pertanyaannya, sekarang bagaimana bisa ini terjadi? Apa rahasia BYD menghancurkan Tesla di kandangnya sendiri? Mari kita bongkar semuanya. Tidak seperti Tesla yang fokus pada beberapa model, BYD justru meluncurkan berbagai varian kendaraan listrik untuk segala segmen dari city car murah, SUV keluarga, hingga mobil premium. Dengan strategi ini, mereka menjangkau lebih banyak pasar, termasuk negara-negara berkembang yang mendambakan EV murah tapi andal. BYD bisa menjual mobil listrik dengan harga jauh di bawah Tesla berkat kontrol rantai pasok internal mereka. Mereka memproduksi sendiri baterai, motor, dan komponen utama lainnya. Hasilnya, ongkos produksi lebih murah, margin tetap tinggi. Salah satu senjata utama BYD adalah teknologi baterai blade. Baterai ini tidak hanya lebih aman, tapi juga lebih murah dan tahan lama dibanding lithium ion biasa. Sementara Tesla masih tergantung pada mitra seperti Panasonic dan CATL, BYD memproduksi baterai sendiri dan itu menjadi keunggulan strategis. Pemerintah Tiongkok tidak main-main dalam mendorong industri EV. Subsidi besar, insentif pajak, regulasi ramah lingkungan, dan larangan mobil berbahan bakar fosil di beberapa kota besar adalah kebijakan yang menguntungkan BYD. Bahkan, ekspansi ke luar negeri pun didukung dengan diplomasi ekonomi. BYD tidak hanya menjual di Cina, mereka menanamkan investasi besar di Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, mereka membuka pabrik di Thailand, Brasil, dan Hongaria, dan sekarang di Indonesia. Strategi ini membuat BYD lebih dekat ke konsumen dan bisa menghindari tarif tinggi di beberapa negara. Di banyak negara, BYD tidak sekadar mengekspor mobil. Mereka membangun fasilitas produksi lokal. Ini memungkinkan harga jual yang lebih rendah karena bebas bea impor, sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal yang tentu saja disukai oleh pemerintah setempat. Sementara itu, Tesla mulai menghadapi kejenuhan di pasar barat. Konsumen mulai bosan dengan desain yang stagnan dan harga yang tak kunjung turun. Apalagi Tesla kerap dikritik karena keterlambatan peluncuran model baru, termasuk mobil listrik murah yang dijanjikan sejak lama. BYD punya keunggulan khas perusahaan Cina, lincah dan cepat dalam mengambil keputusan. Ketika Tesla sibuk dengan ambisi robotaksi dan AI, BYD fokus pada ekspansi produk dan pasar. Mereka gesit menyesuaikan model dengan kebutuhan lokal, bahkan bisa meluncurkan model baru dalam hitungan bulan. BYD tidak hanya menjual mobil pribadi, mereka juga memproduksi bus listrik, truk, dan sistem transportasi berbasis rel seperti Skyrail. Ini membangun reputasi mereka sebagai pemimpin ekosistem EV global, bukan sekadar produsen mobil. Inilah faktor besar yang sering diremehkan oleh Barat, koordinasi antara negara dan industri di Cina. BYD mendapat kemudahan pinjaman lahan dan jalur diplomasi dalam penetrasi pasar luar negeri. Di saat Tesla berhadapan dengan birokrasi dan perang dagang, BYD justru mendapat jalan lapang. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan selalu menjadi negara konsumen dalam industri ini? Peace.